Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dadani Amzaidan. Izin mempresentasikan seminar PPM saya dengan judul Implementasi Tablik melalui KPID Jawa Barat. Dimulai dengan latar belakang dulu. KPID Jawa Barat adalah lembaga yang mengawasi dunia penyiaran, terkhusus pada radio dan televisi. Dan KPID Jawa Barat juga merupakan lembaga independen dengan dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022. Di dalam KPID Jawa Barat juga terdapat beberapa wewenang dan hak kerja yang saya rasa atau penulis rasa memiliki kaitan erat dengan minat dan jurusan KPI. Untuk hal ini ditunjukkan untuk meningkatkan keahlian terkhusus dalam ranah jurnalistik dan humas. Yang kedua ada tujuan kegiatan. Kegiatan di divisi humas dan jurnalistik ini bertugas menganalisis, menulis, serta memaparkan segala bentuk kegiatan dan respon dari pihak KPID terkait fenomena penyiaran serta peraturan pemerintah yang memiliki kaitan terhadap kualitas penyiaran di Jawa Barat. Yang ketiga, tempat dan waktu. Waktunya itu 17 Mei sampai 23 Juni, berlokasi di Jalan Malabar, Kota Bandung, Jawa Barat. Tempatnya itu di kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat. Dalam beberapa waktu yang saya lalui dalam PPM tersebut, PPM tersebut memiliki program kegiatan yang terangkum dalam divisi jurnalistik dan humas, dimulai dengan program kegiatan liputan berita televisi. Di dalam liputan berita televisi tersebut terdapat beberapa metode atau juga disebut dengan rangkaian kerja yang memang dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik yang berlaku. Dimulai dengan menentukan tema liputan berita, menulis naskah liputan berita, mengajukan naskah kepada pembimbing magang, merevisi naskah sesuai dengan keputusan pembimbing, melakukan liputan berita, mengedit karya liputan berita, mengevaluasi hasil karya liputan berita, penyerahan hasil liputan kepada pemegang media sosial KPID Jawa Barat, mengelola kembali informasi yang didapatkan menjadi artikel berita. Yang kedua, program yang dilaksanakan atau pekerjaan yang didapat itu adalah liputan berita artikel, di mana terdapat beberapa rangkaian kerja, diantaranya adalah merencanakan liputan berita, melakukan liputan berita, mengumpulkan data, menulis berita online, merevisi dan mengedit karya berita online, mengumpulkan berita online kepada pembimbing, dan majoriti dari tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada peserta magang itu dilakukan atau dilaksanakan secara individu. Hanya ada beberapa tugas atau pekerjaan yang dilakukan secara berkelompok. Yang ketiga itu ada podcast atau talk show, di mana podcast atau talk show ini merupakan rangkaian kerja yang diberikan untuk melatih peserta magang dalam mengeksplor pengetahuannya mengenai dunia penyiaran yang paling terbaru, dengan beberapa sumber informasi, yaitu diantaranya adalah komisioner KPI di Jawa Barat ataupun pegawai-pegawai di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat. Diantaranya adalah, dan rangkaian kerjanya diantaranya adalah perencanaan pembuatan program podcast atau talk show, pengumpulan data, penulisan naskah, perekaman program podcast atau talk show dimulai atau yang biasa disebut dengan pengambilan video, mengedit hasil karya podcast atau talk show, mengevaluasi hasil karya. Yang selanjutnya adalah program bonus yang mungkin masuknya ke ranah retorika, di mana program tersebut adalah bedah buku atau resensi buku yang dipresentasikan kepada semua mahasiswa dan beberapa komisioner KPID Jawa Barat dengan memilih tema buku, membaca bukunya dalam 1 minggu, lalu membuat resensi atau presentasi buku tersebut di hadapan peserta magang. Yang selanjutnya adalah bab pembahasan atau bab kedua. Program magang ini ditunjukkan agar mahasiswa memasuki divisi sesuai minat dan bakatnya. Karena berhubung saya berminat pada dunia jurnalistik, maka divisi yang saya masuki adalah divisi humas dan jurnalistik, yang mengelola bagian video berita, artikel berita, dan podcast KPID Jabar yang dibimbing oleh salah satu komisioner KPID Jawa Barat. Yang selanjutnya ada alasan mahasiswa ingin masuk program magang rasa kerja ini adalah ingin mengembangkan keahlian jurnalistik serta melatih kemampuan dalam ranah iklan seperti teknik editing audio dan video maupun menyiarkan berita kepada khalayak umum. Selanjutnya ada langkah-langkah PPM yang mungkin penonton maupun mahasiswa yang menonton video tersebut
akan mendapatkannya di kemudian hari. Jadi saya akan loncat ke hasil kegiatan. Hasil kegiatan ini dibagi menjadi 3 bagian seperti program kerja yang telah saya sebutkan. Ada video berita, ada artikel berita, ada podcast atau talk show. Dimulai dengan video berita. Alhamdulillah terdapat beberapa rangkaian video berita atau metode pekerjaan video berita yang apabila sudah memasuki kanal YouTube KPID Jawa Barat, maka insya Allah video berita tersebut sudah lulus uji dari pembimbing atau salah satu komisioner di KPID Jawa Barat. Terdapat 5 video berita yang telah saya buat dan telah lulus dan memasuki kanal YouTube-nya. Di antaranya adalah KPID Jawa Barat tanggapi penundaan ASO. Video berita tersebut berisi tentang tanggapan KPID Jawa Barat mengenai kebijakan ASO yang diundur secara terus-menerus sebagai bentuk representasi publik akan kualitas siaran yang lebih bagus. Yang kedua ada KPID Jabar gelar doa bersama untuk keselamatan Emril Han Mumtaz. Yang ketiga ada meski berduka. Yang ketiga ada berita dengan judul Meski Berduka Ridwan Kamil Tetap Profesional. Yang keempat jurnal edisi 9.0. Yang selanjutnya ada KPID Jabar kunjungi KPID Daerah Istimewa Yogyakarta dan diskusikan perda penyiaran. Dari 5 video berita yang telah saya sebutkan, 4 video berita itu dikerjakan secara individu dan satu video berita dikerjakan secara per kelompok. Selanjutnya ada artikel berita yang telah saya buat itu terdapat 2 artikel berita dengan artikel berita ditempatkan pada website KPID Jawa Barat. Yang pertama ada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat beri apresiasi kepada KPID Jabar. Yang kedua ada KPID desak Kominfo agar ASO segera dilaksanakan. Reporter, penulis serta editornya itu mahasiswa magang sendiri. Yang selanjutnya ada podcast. Podcast yang saya buat itu bersama dengan Wakil Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, Bapak Ahmad Abdul Basit, SIKOM, MIKOM. Talkshow kali ini membahas tanggapan dan langkah KPID Jawa Barat menyikapi kemajuan teknologi penyiaran, dan alangkah baiknya kalian menyimak video tersebut. Yang selanjutnya ada bedah buku. Bedah buku ini program yang dilaksanakan setiap minggunya, dilakukan untuk merangsang stimulus mahasiswa dalam membaca buku dan mempresentasikannya di khalayak umum. Yang selanjutnya itu ada mata kuliah yang dipraktikkan. Mata kuliah yang dipraktikkan dalam program PPM ini adalah jurnalisme dakwah, teknik editing audio dan video, retorika, teknik penulisan berita dan future, di mana jurnalisme dakwah, teknik editing audio dan video serta retorika itu serta teknik penulisan berita dan future terangkum dalam video berita yang telah saya buat. Yang kedua itu mata kuliah retorika itu tercermin dalam program bedah buku yang mempresentasikan 1 buku dalam 1 minggu, dan yang sisanya itu pembuatan teknik berita dan future tercermin dalam pembuatan artikel berita, 2 artikel berita yang telah lulus uji dari pembimbing masing-masing. Mungkin sekian dari saya. Bila taufik walhidayah. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Yang benar itu pure datangnya dari Gusti Allah dan yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Sekali lagi mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.